Asyura, asal kata dari asyar, 10 Muharram. Jadi kami berpuasa memperingati hari ini Nabi Musa dimenangkan oleh Allah dan Firaun mati dia, tenggelam di Laut Merah. Kata Rasulullah, oh kami lebih berhak dari kalian. Orang Yahudi terkejut, kok enak kali orang Islam bilang kami lebih berhak. Sebenarnya Nabi ingin mengatakan saya adalah pelanjut ajaran Nabi Musa, Nabi Isa, saya Nabi penutup. Sementara kalian pengkhianat. Maka Nabi perintahkan para sahabat berpuasa. Ulama mengatakan sebelum turunnya perintah puasa Ramadan, maka itu menjadi fardu karena perintah Rasulullah. Maka sahabat wajib melaksanakan puasa 10 Muharram. Tapi baru tahun kedua Hijriah itu tiba-tiba Allah turunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan selanjutnya ayat itu berangsur sampai ayat 187. Itu turun di bulan Sya'ban. Maka para ulama mengatakan turunnya ayat ini menjadikan puasa Asyura statusnya sunnah. Karena itu tetap dikerjakan oleh para sahabat. Tetapi pada tahun ke-11 Hijriah, setelah 11 kali puasa Asyura, Nabi Muhammad ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kalau kita puasa 10 Muharram itu kita sama dengan Yahudi. Kata Rasulullah, oh kalau itu tahun depan kita berselisih, kita mulai lebih awal, maka ada puasa Tasyu'a. Tetapi Nabi tidak sempat melaksanakan, karena Nabi ngomongnya Muharram, Safar, Rabiul Awal, meninggal beliau tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi tidak ketemu sama Muharram di tahun 12 Hijriah. Tapi para ulama menyebutkan ini menjadi sunnah karena ucapan Nabi. Dan kita kalau bisa puasa 10 Muharram, jangan 10 Muharram saja supaya tidak sama-sama Yahudi. Tapi jangan juga kalau ada orang puasa cuma 10 Muharram dan orang Yahudi kamu. Jadi ini pilihan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, saat Nabi menyampaikan pidatonya ini setelah Allah turunkan ayat di bulan Sya'ban tadi, tidak disebut tanggalnya, tapi di dalam hadis disebutkan di penghujung Sya'ban Nabi mengumpulkan para sahabat. Salah satu hadis adalah dari Salman Al-Farisi. Lalu beliau berdiri di atas mimbarnya. Nah, ini mimbar, bukan mimbar, ini tempatnya menurut para ulama, tempat Nabi dulu berdiri. Tapi mimbarnya bukan mimbar Nabi ya. Karena masjid Nabi seperti ini miniaturnya ya. Disederhanakan kira-kira seperti ini. Pada masa itu ada terbuka, ini nanti rumah Nabi bertambah. Istri Nabi ada bertambah, Nabi buat rumah di sini. Jadi hanya separuh yang tertutup oleh daunan ya. Kemudian sebagian terbuka, kadang para sahabat membakar daun-daun kering pelepah kurma untuk jadi penerangan. Belum ada PLN waktu itu. Jadi sangat sederhana. Nah, mimbar Nabi itu, jadi di dalam Islam sejarah mimbar itu memang berawal dari Rasulullah. Awalnya Rasulullah itu berbicara berdiri biasa. Tapi beliau ini melihat di mana tempat bersender. Akhirnya diambillah sebuah batang kurma ya, dijadikan untuk tempat Nabi bersender. Maka Nabi bersender sambil berceramah. Lama-kelamaan ya, batang kurma itu agak capek juga disender itu sama Nabi ya. Dan tubuh Nabi di dalam riwayat disebutkan bertambah bobotnya. Jadi Nabi agak gemukkan sedikit gitu ya. Di bagian gemuk jangan khawatir, Nabi pernah gemuk juga. Kemudian sahabat bernama Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ini orang yang pernah ketemu Dajjal ya. Tadi saya kapan-kapan kita cerita. Tamim Ad-Dari datang kepada Rasulullah. Dia bilang, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya buatkan tangga supaya engkau bisa berdiri lebih tinggi sehingga sahabat dengar. Rasulullah boleh juga. Kemudian Tamim membuat 2 anak tangga, jadi hanya 2, 1, 2. Nah, Nabi berdiri di situ.
Kemudian sahabat yang lain beberapa lama datang, dia bawa lebih tinggi 3 anak tangga, dan ini sampai Nabi meninggal. Nah, ketika Nabi berdiri di atas 3 anak tangga tadi lagi ceramah, tiba-tiba sahabat terkejut, ada suara merintih dan menangis. Tengoklah satu-satu, siapa yang nangis ini? Ya. Ini mujizat Rasulullah, ya. Tidak ada yang menangis, Pak. Rupanya yang nangis apa? Batang kurma itu. Di dalam hadis riwayat, bacakan sebentar ya. Kemudian ketika Rasulullah sedang berkhutbah, batang pohon kurma yang sebelumnya dijadikan sandaran ketika beliau khutbah menangis hingga membuat kaget semua orang. Rasulullah pun turun dari mimbar dan mendekat batang pohon kurma tersebut. Jadi dipeluk sama Nabi. Sampai Nabi berkata, seandainya aku tidak mendekatnya, dia akan tetap menjerit sehingga hari kiamat. Ini hadis riwayat Ibnu Majah dan disyahihkan oleh beliau. Nah, jadi itu riwayat mimbar. Sampai Nabi wafat, ya, itu pohon tidak nangis lagi karena dari peluk tadi. Nabi tetap pakai 3. Kemudian nanti ketika Abu Bakar menjadi khalifah, dia berkhutbah, dia naik tangga, tidak berani sampai yang ketiga. Dia sampai kedua saja. Dia merasa tidak pantas seperti Rasulullah. Meninggal Abu Bakar, datang Umar khutbah. Umar tidak mau naik yang kedua. Aku tak pantas dengan Abu Bakar. Umar itu di tangga yang terakhir. Nah, ketika Utsman, nah disinilah kemudian periode khutbah dibuat, mimbar dibuat lebih modern. Karena zaman Utsman perkembangan Islam sudah besar, kita sudah bersentuhan dengan banyak peradaban. Ya. Kubah itu kan bukan budaya Islam. Coba lihat Masjidil Haram, petak saja. Kubah itu setelah Islam itu nanti ketemu dengan negeri-negeri lain, bahkan sampai ke Eropa. Nah, baru ketemu Kubah. Maka kalau kita ke Roma, Kubah juga ya. Tapi ada salib di atasnya, itu bedanya. Nah, di zaman Utsman itu sudah dimodernkan. Kemudian nanti pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan, ketika dia menjadi penguasa pertama dinasti Umayyah di Damaskus, mimbar itu sudah dia buat lebih tinggi, ya, dan di Masjid Cordoba, Andalusia. Waktu itu tidak semua masjid boleh memiliki mimbar. Jadi ada ketentuan. Nah, ini sejarah mimbar ya, Pak, yang mudah-mudahan menambah pengetahuan kita dalam sejarah Islam. Nah, kemudian Nabi Muhammad waktu itu menyampaikan khutbahnya ini seperti saya sampaikan tadi, kewajiban puasa Ramadan itu dipadukan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Kita ambil beberapa poin ya, tapi lengkap hadisnya ini. Saya menyampaikan dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Wahai manusia, kata Rasulullah, ya ayuhan nas, ya, sungguh telah dekat kepadamu bulan yang agung. Dalam bahasa hadisnya Syahrul Azim. Jadi Ramadan itu bulan yang paling banyak amal. Telah datang kepadamu bulan yang agung, Syahrul Azim, bulan yang penuh keberkahan, Syahrul Mubarak. Ada yang namanya Syahrul di sini? Syahrul ya. Yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik nilainya dari 1000 bulan. Jadi Nabi itu sudah mengatakan bahwa Syahrul Azim, Syahrul Mubarak ini pada salah satu malamnya ada saat yang lebih tinggi, lebih hebat dari 1000 bulan. Nah, kita tahu bahwa ucapan Nabi ini nanti diperkuat oleh Allah dalam surah Al-Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ini dia. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan.
Dan tidak ada malam apapun selain di Ramadan yang punya Lailatul Qadar. Jadi jangan coba cari Lailatul Qadar malam Rabiul Awal, malam Sya'ban, nggak ada deh. Ini salah satu keutamaan Ramadan. Selanjutnya Nabi mengatakan bulan yang dimana Allah menetapkan puasa di siang harinya sebagai fardu. Nah ini jemaah. Jadi puasa Ramadan itu menjadi fardu. Hadis-hadis lain mendukung semua itu, sehingga siapa yang di bulan Ramadan dengan kesengajaan, dia punya kewajiban, semua syarat bahwa dia harus puasa, tapi dengan sengaja dia meninggalkan puasa, dia berdosa, haram hukumnya. Dan sholat di malamnya sebagai sunnah. Ini dalam kurung tarawih. Tarawih ini untuk menjelaskan bahwa sholat seperti yang kita lakukan. Tapi di dalam hadisnya dia istilah tarawih tidak ada. Dalam hadis itu hanya qiyam Ramadan, qiyam Ramadan. Maka keluar hadis Nabi, man shoma, siapa yang berpuasa, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa, artinya puasa fardu itu, dengan iman dan ihtisaban, dengan penuh iman dan penuh kehati-hatian. Ihtisaban ada juga yang memaknai dengan menjaga segala hal-hal yang mengurangi pahala puasa, semata mengharap ridha Allah. Ihtisaban juga ada yang memaknai puasa sambil menghisap diri. Aduh, dosa saya banyak sekali ya Allah, selama hidup ini banyak sekali yang saya perbuat, melanggar nih apa yang Engkau telah perintahkan. Itu namanya ihtisab. Maka diampuni dosanya yang telah lalu. Nah ini hadis Nabi sahih riwayat Bukhari Muslim. Kemudian sholat di malamnya, man qama Ramadana. Kalau tadi man shoma, kalau ini man qama. Barang siapa yang menegakkan, maka dalam hadis itu disebut dengan qiyamu Ramadan. Qiyam, mendiri, menegakkan malam Ramadan. Nah ini para ulama mengatakan tidak hanya sholat, yang penting jaga tidur. Misalnya kita datang ke masjid, baca Quran, berzikir, nah itu termasuk orang yang menghidupkan malam Ramadan. 10 malam terakhir di masjid kita ada 1 juz. Ya, kita terbiasa juz apel, juz mangga. Berat ini 1 juz. Tapi kita hadir juga. Kita ikut sebentar, 2 rakaat atau 4 rakaat. Kemudian ambil di tempat di pojok. Kita baca Al-Quran, kita zikir, tertidur kita dihitung juga itu menghidupkan malam Ramadan. Jadi jangan khawatir ya. Tapi bagi yang mampu ya kalau bisa tetap 1 juz ya. Sebenarnya rindu kita kalau bisa 30 hari Ramadan setiap malam 1 juz. Maka selesai Ramadan khatam Al-Quran di dalam sholat ya. Saya sudah 4 tahun melaksanakan itu di Masjid Lan. Jadi bagi yang ingin, di Lan itu tidak ada ceramah. Habis sholat isya langsung imamnya para hafiz langsung masuk pada juz Al-Quran, mulai sholat tarawih. Kemudian lanjut 1 juz 1 malam. Jadi selesai di 28 Ramadan sudah selesai 30 juz biasanya di sana. Nah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini dalam hadis itu Nabi mengatakan seperti ini. Sholat tarawih itu muncul kemudian ya, mungkin masih ingat sejarahnya, sekitar 200-300 tahun sebagian ulama mengatakan baru muncul istilah tarawih. Kenapa? Karena tarawih itu artinya bersenang-senang ya, santai. Sehingga kalau nanti jamaah datang ke masjid sholat tarawih, bawa air mineral taruh di depan, bawa kopi hangat, bawa teh panas taruh di depan, tuh minum sendiri kan, itu boleh. Jadi yang dimaksud tarawih ini muncul istilah ini karena para ulama dulu ketika setelah Nabi wafat ya, itu mereka yang di Masjidil Haram itu selesai beberapa rakaat mereka tawaf, sholat lagi, tawaf, sholat lagi. Nah kemudian Imam Malik di Madinah
Ada riwayat menyebutkan Imam Malik bilang kepada pengikutnya, kepada kaum muslimin di Madinah, kita nggak bisa nyaingi Mekah. Mekah itu mereka habis sholat tawaf. Kita bagaimana? Akhirnya Imam Malik sholat tarawihnya itu konon dia tambah, maka 46 rakaat. 46 rakaat. Kita 8 aja berkelahi. Jadi sholat tarawih ini ya hukumnya sunnah, tidak sholat juga tidak apa. Tapi maksudnya jangan sampai kita bertengkar. Nah, munculnya istilah tarawih itu. Kemudian prinsip sholat tarawih ini sebenarnya para ulama mengatakan prinsipnya itu sholat sendiri. Nabi tidak pernah memerintahkan jamaah. Cari hadis tidak ada ketemu. Hanya Nabi suatu malam dalam hadis itu keluar dari kamarnya pada bulan Ramadan. Beliau melihat orang sholat, lalu beliau juga sholat. Dia mulai sahabat tengok itu Rasulullah. Mereka berjejer di belakang Rasulullah. Selesai Nabi sholat, Nabi tengok banyak yang ikut. Ya sudah Nabi. Berarti Nabi waktu itu membacanya jahar karena banyak yang ikut. Besoknya orang cerita pasti kemana-mana. Terus tadi malam enak sholat, ada Rasulullah imamnya. Maka kemudian malam kedua tambah ramai. Malam ketiga di dalam hadis itu tidak disebut ya. Malam pertama yang dimaksud itu malam 1 Ramadan, hanya disebut malam pertama. Artinya itu Ramadan keberapa? Tidak tahu. Kemudian pada malam yang ketiganya semakin banyak. Malam keempat orang nunggu, Nabi tidak keluar dari kamar. Subuhnya Nabi baru pidato. Saya tahu kalian nunggu saya tadi malam, tapi saya sengaja nggak keluar kata Nabi karena saya tidak ingin memberatkan umat. Jadi prinsipnya itu sholatnya sendiri. Sehingga Bapak Ibu yang ada kesibukan tidak sempat tarawih di masjid, jangan bilang nggak bisa tarawih, nggak dapat jamaah. Boleh sholat di rumah, boleh dengan keluarga yang dalam perjalanan pulang. Jadi tetap ada kesempatan. Nah, ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau yang pertama menjamaahkan. Kenapa? Karena beliau ini kepala negara, Amirul Mukminin. Beliau datang ke masjid ramai. Di sana imamnya si A, di situ imamnya si B. Sana baca Al-Fatihah, di sini lagi baca Ali Imran. Sahur menyahur, kata Allah, pusing. Dipanggil Ubay bin Ka'ab. Ubay itu sahabat Rasul, dia penulis Al-Quran. Ubay, mulai besok kamu pimpin jamaah di Masjid Nabawi. Jangan seperti ini ya. Siap laksanakan. Kemudian Umar keluarlah malam berikutnya. Artinya apa? Umar nggak sholat tarawih jamaah. Oh, sholat tarawih dia kan ke masjid, dia keluar jalan ya. Sampai di Masjid Nabawi, senang dia melihat imamnya satu orang, jamaahnya tertib. Sejak itulah maka sholat tarawih itu menjadi tradisi untuk dijamaahkan karena ada nilai maslahat yang tinggi. Sama dengan di tempat kita. Kenapa ada jamaah? Ya, maslahatnya tinggi, bersilaturahmi, kemudian bisa dengar ceramah, banyak maslahat yang lain-lain. Baik, poin kedua dari ceramah Rasulullah. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah di bulan ini dengan satu kebaikan amal sunnah, maka pahalanya seperti melakukan amal fardu. Jadi nanti sholat sunat yang Bapak Ibu kerjakan sekarang ini bulan Sya'ban, ketika masuk Ramadan, memang sholat sunat, tapi nilainya fardu. Itu yang perlu diyakini. Karena itu jangan disia-siakan. Datang ke masjid waktu zuhur belum qomat, lihat masih 6 menit. Sholat sunat 2 rakaat tahiyatul masjid dulu. Karena masih 6 menit, salam, baru sholat sunat. Qobliyahnya. Ada lagi masih sempat sholat sunat lagi. Karena ada hadis sholat sunat sebelum zuhur itu Nabi kadang-kadang 4, 2 salam. Banyak yang bisa kita lakukan. Membaca Al-Quran hukumnya sunnah, tapi begitu kita lakukan nanti bulan Ramadan langsung pahalanya fardu. Jadi aplikasinya itu diubah oleh Allah. Sama membaca Al-Quran
sama di bulan lain, tapi khusus Ramadan nanti yang ditekan bukan sunat, tapi yang ditekan oleh malaikat fardu, langsung nilainya tinggi. Insyaallah seperti itu. Nah, kemudian barang siapa melakukan amalan fardu, nah sebaliknya yang sholat fardu, sholat zuhur, sholat asar sama dengan bulan lain, tapi beda pahalanya. Dia dapat 70 amalan fardu di bulan lain. Bahkan nanti hadis lain memperkuat sampai 700. Bahkan ada ulama mengatakan unlimited, ya, tidak berbatas. Yang ketiga, ini adalah bulan kesabaran, kata Rasulullah. Dan balasan atas orang yang sabar adalah surga. Ini juga bulan dermawan. Nah, karena itu disebut dengan Syahrus Sabri. Disebut juga dengan Syahrus Sadaqah, bulan kedermawanan terhadap sesama. Bulan di mana rezeki orang beriman ditambah. Jadi jangan takut habis. Jadi barang siapa memberi makan orang berpuasa, maka dia diampuni dosanya dan dibebaskan dari api neraka. Dan dia mendapat pahala yang sama sebagaimana orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang puasa. Subhanallah. Siapa yang membukakan puasa diampuni dosa, dibebaskan dari neraka. Kemudian kalau orang yang berpuasa itu 11 orang, maka pahala 11 orang ini diberikan kepada kita tanpa mengurangi pahala orang itu. Kalau kita sendiri puasa pahalanya 1, maka tambah dengan 11 orang puasa 12 hari itu nilainya. Bahkan ada ulama mengatakan dari 11 orang puasa yang kita bukakan itu, ada yang puasanya excellent, maksudnya puasanya bagus sekali. Ya, kata Imam Ghazali puasa itu kan 3 tuh ya. Ada puasa orang awam, nahan lapar haus saja. Ya, mudah-mudahan kita nggak seperti itu. Mulut masih ngomong ke sana kemari, mata masih lihat macam-macam. Sholat masih kadang sempat sholat, kadang-kadang yang jamaah, itu puasa awam. Yang kedua kata Imam Ghazali, sholat khusus, orang khusus. Dia puasa, lapar haus dia tahan, tapi dia juga jaga omongan. Dia jaga jangan sampai matanya ataupun ngetik-ngetik kalimat yang tidak benar, jangan sampai menyebarkan hoax dan sebagainya. Dia jaga, dia baca Quran, dia dengar ceramah. Ini puasa orang khusus. Yang ketiga, khusus bil khusus, puasa orang yang puasanya luar biasa, yang menjaga hatinya selalu tertaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kadang selawat Allahumma sholli ala